Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur ditembak jatuh oleh militer Iran. Iran mengklaim pesawat itu milik Amerika Serikat. Iran mengungkap jet tempur itu jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasim sebelum tenggelam. Berdasarkan laporan Reuters, pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi kejadian tersebut. Pesawat jet tempur yang jatuh tersebut teridentifikasi jenis F-15 E Strike Eagle milik Amerika Serikat. دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی Pasca Iran menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat, helikopter Black Hawk dan Hercules 130 terlihat melintas di langit Iran. Kedua pesawat tersebut diduga dikirim untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh Iran. Sementara itu, media Tasnim Iran melaporkan operasi pencarian menggunakan helikopter Black Hawk dan Hercules 130 dilakukan untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Namun upaya tersebut diklaim gagal. Media yang mengutip seorang pejabat Amerika Serikat melaporkan klaim satu pilot telah diselamatkan hidup-hidup. Presiden Donald Trump menyampaikan pesan pasca yang optimis kepada bangsa Amerika di tengah laporan dua pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas wilayah Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut pada akhirnya kejahatan dan keburukan tidak akan menang. Menurut laporan media, pasukan khusus Amerika menyelamatkan salah satu dari dua anggota militer tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat Amerika Serikat terbang di atas Iran sebagai bagian dari misi pencarian. This Holy Week, I'm proud to join with Christians across the country and around the world to celebrate the most glorious miracle in all of time, the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. This Easter, millions of Christians all over the globe will be reminded that because of what Jesus did on the cross, all of us can live every day with hope in God's promise, knowing that in the end, evil and wickedness will not prevail. Saling serang terus dilakukan baik Iran maupun Amerika Serikat. Iran pun juga mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Jika tidak, Iran akan memberikan serangan yang menghancurkan. Kurang dari 48 jam setelah Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalahkan dan menghancurkan Iran sepenuhnya, sebuah jet tempur Amerika Serikat justru ditembak jatuh di wilayah Iran. Iran pun mengultimatum Amerika Serikat dan negara Teluk yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Lalu akankah serangan ini menjadi tanda bahwa Iran masih memiliki kekuatan penuh, sementara Amerika Serikat terus mengklaim kemenangan atas Iran? Akankah jatuhnya pesawat Amerika Serikat menjadi pemicu Amerika benar-benar akan mengerahkan pasukannya menyerang Iran lewat darat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan ahli kajian wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat pagi, Mas Stanis, Bu Susi. Selamat pagi, Mas Premala. Baik, saya ke Mas Stanis terlebih dahulu. Mas Stanis, dengan ditembaknya pesawat jet tempur Amerika Serikat F-15 yang sebelumnya dibilangnya ini F-35, ini apakah menjadi pukulan signifikan bagi Amerika Serikat? Ya, tentu ini menjadi masalah serius bagi Amerika Serikat yang terkenal mempunyai alutsista canggih, apalagi dia nomor 1 di global air power. Jadi dan Iran nomor 15, Israel nomor 15. Ini tentu menjadi pukulan yang sangat serius, dan hebatnya lagi Iran mampu mengkapitalisasi isu ini dia dengan mengerahkan masyarakat, memberikan hadiah yang cukup besar bagi yang menemukan pilot tersebut. Jadi dalam hal ini Iran tidak hanya menang secara teknis, mampu mengalahkan atau menembak jatuh pesawat F-15, tetapi juga mampu melakukan perang uras saldo propaganda, jadi pushprop namanya. Jadi dia mempropaganda masyarakatnya, memobilisasi masyarakatnya untuk mencari itu, dan itu nampak membangkitkan semacam kekuatan emosional masyarakat Iran. Dan ini saya kira menjadi pukulan serius bagi Amerika yang telah mengklaim memenangkan perang ini.
Kemudian kalau kita lihat strategi yang digunakan oleh Iran dengan menggunakan sensor inframerah pasif sehingga ini tidak bisa dideteksi oleh radar Amerika Serikat. Ini bentuk seperti apa, Mas Tanis? Apakah kemudian ini bisa dibilang Iran cerdik menggunakan strategi yang mungkin menggunakan teknologi sederhana untuk mengalahkan dalam tanda kutip teknologi yang lebih tinggi dari Amerika Serikat? Iya, beberapa kali Iran melakukan ini termasuk menggunakan drone yang murah, kemudian untuk melakukan serangan-serangan yang tidak terdeteksi, termasuk menggunakan teknologi inframerah. Dan Iran itu adalah salah satu negara yang sulit sekali dipotret kekuatan militernya dan kekuatan intelijennya. Jadi ini yang menyulitkan lawan dari Iran untuk memprediksi, karena di dalam disiplin intelijen itu kita bisa memenangkan perang ketika kita mengetahui kekuatan lawan. Nah, justru kekuatan lawan inilah yang tidak bisa diketahui ketika lawannya adalah Iran. Oke. Kemudian tadi terkait dengan satu kru yang dilaporkan masih hilang dari pesawat F-15 Amerika Serikat ini, untuk dalam tanda kutip lagi nih, balapan mungkin antara Iran dan juga Amerika Serikat untuk siapa yang paling lebih dulu untuk menemukan kru tersebut. Kira-kira Mas Tanis, kemungkinan yang akan muncul seperti apa ketika Iran misalnya menemukan duluan atau Amerika Serikat yang menemukan duluan? Ya, tentu dalam situasi perang seperti ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Tetapi Iran itu menguasai wilayah, karena ini ada wilayah Iran. Jadi di atas kertas harusnya Iran lebih bisa menguasai situasi ini. Tetapi Amerika juga mempunyai teknologi yang cukup kuat untuk mencari itu. Kita tidak tahu seperti apa karena ketidakpastian tinggi. Tapi yang jelas Iran menguasai wilayah, kemudian Amerika menguasai teknologi. Baik, saya ke Bu Susi. Bu Susi, melihat tadi serangan yang dilakukan Iran kemudian bisa menghancurkan jet dari Amerika Serikat, kemudian menggunakan teknologi yang demikian dan juga sekarang sedang berlomba untuk mencari kru pesawat tersebut. Pandangan Anda menurut mungkin sisi dari Amerika Serikat, Bu Susi? Ini menginspirasi ya negara-negara lain bahwa sebetulnya Amerika Serikat tidak seperti bisa dikalahkan, tidak mudah dikalahkan karena teknologinya tinggi. Justru Iran ini memberikan inspirasi yang sangat membahayakan bagi kekuatan Amerika yang tergantung pada the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Jadi sebetulnya saya lihat ini suatu pembelajaran. Apakah ini pembelajaran yang diapresiasi oleh Amerika Serikat atau tidak? Nanti kita lihat buktinya. Kalau mereka marah, mereka akan semena-mena melakukan pemboman kembali kepada Iran. Tetapi kalau kita lihat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Iran, karena mereka ini menyangkut agamanya, menyangkut tatanan sosialnya, mungkin Amerika di sini terbukti bahwa air power itu kalau tidak terlalu nuans teksturnya tentang masyarakat yang akan dibidik, ini akan menjadi kesulitan besar karena di sini Irannya mengenal Amerika, tapi Amerikanya tidak mengenal Iran. Ini menarik. Oke, tapi kalau kita melihat mungkin Bu Susi dengan pukulan telak seperti ini Amerika Serikat, apakah kemudian tadi kemungkinannya akan lebih masif lagi, lebih emosi untuk menyerang Iran, atau justru dia lebih berpikir kembali, memikirkan lebih matang strategi apa yang akan digunakan? Oke, kalau kita lihat secara fundamental, ini adalah kelanjutan dari sejarah di mana neokonservatisme itu menguasai kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah dibentuk lama sekali oleh the Committee for the Present Danger, lalu Project for the New American Century. Orang-orangnya masih hadir seperti Steve Bannon, itu anggota dari Committee on the Present Danger, PNAC. Mereka mengatakan bahwa mereka harus atau wajib membunuh negara yang berkompetisi dengan Amerika Serikat. Kalau kita lihat upaya-upaya itu jelas ya yang dilakukan oleh Donald Trump, lalu menggunakan masalah agama sebagai cara untuk memperkecil kekecewaan dari rakyat Amerika. Misalnya dia mengundang evangelis ke White House, lalu persis semua ini menjelang Paskah. Jadi semacam menggunakan cloak belief systems ya yang sama juga dengan masyarakat Iran dengan Syiah atau ajaran-ajaran Syiahnya memupuk modal sosial. Jadi kalau kita lihat ini bukan sesuatu yang baru, ini adalah fundamentally ada dalam sejarah Amerika, membentuk kenyataan bahwa dalam kelemahan apapun juga neokonservatif berupaya untuk mengalahkan negara yang bersaing dengan Amerika. Dalam hal ini kan
David versus Goliath gitu. Goliathnya Amerika, Davidnya kecil tapi cerdik gitu loh ya. Jadi saya melihat ini interesting sekali karena ini ada kontinuitas, tidak ada perubahan, kontinuitas masih, hanya dia invisible, nggak kelihatan. Baik, pandangan Anda kalau melihat tadi Mas Tanis, respons dari Amerika Serikat terkait dengan serangan ini, apakah kemudian tadi semakin agresif atau justru mundur dulu atau mungkin memikirkan lagi yang lebih tepat seperti apa? Kalau kita lihat Hegseth, oh ini untuk Mas Tanis ya? Iya. Iya Bu. Silakan. Ya silakan Mas Tanis dulu Mas. Kalau kita melihat dua negara ini kan berbeda ya. Di Iran itu hampir semua warga negaranya mendukung bagaimana perang ini melawan Amerika. Sementara Amerika itu tidak semua mendukung presidennya. Bahkan beberapa kongres mengatakan ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika. Sementara juga ada kesulitan-kesulitan terkait nanti ada tekanan politik, tekanan ekonomi, dan berbeda dengan Iran. Melawan Amerika ini didukung dengan kekuatan ideologi. Dan ini yang sangat sulit untuk dikalahkan. Karena apa? Ideologi itu mereka berperang bisa sampai mati. Mereka bisa melakukan itu. Dan ini yang mungkin tidak dimiliki oleh Amerika gitu loh. Apalagi tekanan-tekanan politik dan ekonomi cukup kuat ya. Nah, akhirnya sampai kapan perang ini berakhir? Kita melihat bahwa dari beberapa pengamat mengatakan, dari beberapa analis mengatakan bahwa Trump cukup agresif tapi juga labil. Nah, inilah yang sudah ditebak. Tapi Iran konsisten untuk melawan. Diancam seperti apapun dia tetap melawan. Tidak pernah ada perkataan Iran untuk mundur. Sementara Amerika mengatakan besok akan selesai. Tetapi tidak selesai juga itu. Ini yang menarik sehingga ini cukup sulit untuk diprediksi. Tetapi yang jelas apapun bentuk tekanan Amerika, Iran pasti akan melawan. Baik, tekanan apapun Iran pasti akan melawan. Tapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Bu Susi, dengan tekanan yang luar biasa dari segala sisi, dari dalam negeri, mulai dari ekonominya, masyarakat Amerika Serikat mulai teriak soal harga minyak, kemudian juga soal pemilu yang ini kemudian juga jadi bayang-bayang gitu bagi Trump untuk dalam konflik ini. Seperti apa kemudian ke depannya gitu, Bu Susi? Amerika Serikat akan seperti apa mungkin mengeluarkan exit strateginya? Oke, kembali kepada kontinuitas yang saya sebutkan. Fundamentally ini orang-orang neokonservatif yang menentukan arahnya Trump, juga bukan Trump sendiri. Artinya mereka punya brain trust yang disebut neokonservatif yang sudah berkuasa sejak lama, terutama pada masa George Bush Jr. ya. Jadi kalau saya lihat yang unpredictable adalah Trump dan Hegseth. Karena Hegseth adalah orang yang didorong oleh kaum Zionis untuk menjadi Secretary of Defense atau Secretary of War. Sekarang masalahnya apa mungkin mereka mau kalah kalau mereka sudah mempunyai ideologi atau belief system bahwa negara lain yang bersaing secara nyata dengan Amerika Serikat harus dipunahkan. Nah, ini yang berbahaya. Karena sekarang mulai beberapa penasehat Presiden Trump mengemukakan bahwa kalau misalnya Israel hancur-hancuran, yang akan mereka lakukan terakhir adalah mendrop bom nuklir yang mengerikan. Bukan dari Amerika Serikatnya, tetapi dari Israelnya. Dan pendukungnya adalah para neokonservatif yang memang dimulainya sejak Committee on the Present Danger adalah kaum Yahudi Republican. Oke, ini yang kita tidak inginkan gitu ya, kemudian menggunakan nuklir di sana, bukan Amerika Serikat tapi Israel. Kalau pandangan Anda, Mas Tanis, kemungkinan seperti itu bagaimana? Ya, itu memang sudah muncul di publik pandang-pandang seperti itu, dan ini kan yang tidak kita inginkan, bahwa ketika nanti Amerika atau Israel berada pada titik-titik kritis, dia akan menggunakan senjata yang cukup akan menciptakan bencana di dunia ini. Dan itu mungkin terjadi. Saya sepakat dengan Bu Susi bahwa Israel di Bali ini terus, istilah kami malah mengompor-ngompori Amerika untuk melawan terus dulu. Dan nanti pada titik kritis akan menggunakan senjata yang besar dulu. Tapi lagi-lagi Iran tidak pernah takut dengan hal itu gitu. Dan ini kalau dibiarkan, ini menjadi perang, ya kekhawatiran kita perang dunia ketiga kan terjadi ini, sudah terjadi seperti ini. Dan dampaknya kan bukan dampak senjata yang ke kita, tapi dampak ekonomi, dampak politik, itu kan cukup kuat bagi kita. Dampak ini kita rasakan gitu. Saya kira ini cukup berbahaya dan perlu ada tekanan dari banyak negara, banyak pihak untuk segera menghentikan ini.
Oke, baik. Kembali saya ke Bu Susi. Jika kemudian nuklir ini bukan dari Amerika Serikat, tapi dari Israel, nah Amerika Serikat sendiri apakah dengan tekanan ini juga semakin meyakinkan ataupun menyegerakan pengiriman pasukan darat misalnya untuk menginvasi Iran, Bu Susi? Dia tidak berdaya ya, karena sudah komit dari awal dengan Israel, apapun yang dilakukan Israel, Amerika pasti melindungi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat langkah ini terjadi, yang disuarakan oleh orang-orang Amerika adalah jangan-jangan kalau Israel membom nuklir lalu dia dikeluarkan dari Middle East, dia sudah nyaman berada di Amerika Serikat. Jadi mereka akan kembali ke Amerika Serikat dan menyebutkan sebagai United States of Israel, bukan United States of America. Nah ini kan santer di antara public opinion Amerika ya. Nggak tahu nantinya apakah berani dia melakukan hal yang begitu fatal ya untuk eksistensi dari Israel sendiri. Tapi kita tahu selama ini kan Israel nggak pernah berhenti, sama kuatnya dengan kehendak Iran untuk melawan. Jadi dia melawan dengan melakukan segala hal yang keji pun mereka berani. Jadi saya takutnya justru tangan kanan mereka itu yang akan memicu Perang Dunia Ketiga. Ini yang tidak bisa dipredik pada saat ini ya. Bicara soal kemungkinan Perang Dunia Ketiga gitu, ini memang untuk negara-negara Teluk belum ada, paling tidak sampai sekarang, yang ikut menyerang ataupun membalas serangan ke Iran. Tapi kemudian Iran ini sudah mengeluarkan ultimatum kepada negara-negara Teluk, terutama yang punya pangkalan militer Amerika Serikat. Jika memang mereka tidak ingin mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayah mereka, mereka akan melakukan serangan bahkan sampai ke ibu kota negaranya. Saya mau ke Mas Tanis, seperti apa kemudian kemungkinannya ke depannya, apakah kemudian negara-negara Teluk yang di ultimatum ini akan menuruti kemauan Iran atau ya tetap mereka dari pihak Amerika Serikat? Kita lihat sampai saat ini kan tidak ada negara-negara di Teluk yang secara terang-terangan berani membela Amerika dan membantu mengirimkan pasukan untuk menyerang Iran. Ini menunjukkan bahwa Iran cukup diperhitungkan dalam hal ini. Dan tidak hanya di negara Teluk, saya kira negara NATO juga berpikir ulang. Karena apa? Iran mempunyai rudal yang jangkauannya itu bisa mencapai negara-negara NATO. Itu yang mereka pikirkan ketika mereka ikut berperang ini, maka mereka menjadikan sasaran itu. Amerika mungkin jauh, jangkauan rudalnya mungkin tidak sampai sana, tapi negara-negara NATO, kemudian negara-negara Teluk, itu sangat mengkhawatirkan hal ini. Dan Iran saya yakin tidak akan main-main dalam hal ini. Dia bisa menggunakan senjatanya dan mampu melakukan serangan-serangan di pusat-pusat di negara-negara yang mendukung Amerika. Ini yang pasti sangat dikhawatirkan oleh negara-negara tersebut. Jadi pilihannya apa? Apakah mereka mengikuti dengan mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayah Teluk yang tadi saya sebutkan, Mas? Ya, mereka menggunakan diplomasi yang mereka diam-diam akan membantu Amerika, akan membiarkan Amerika menggunakan pangkalannya, tetapi juga tidak terang-terangan untuk melakukan serangan kepada Iran. Saya kira politik itu atau cara itu yang mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan atau menyelamatkan negaranya. Oke. Kalau pandangan Bu Susi seperti apa, Bu? Apa yang kemudian akan dilakukan oleh negara-negara Teluk ini? Apakah tadi secara terang-terangan mengusir atau mungkin cara lain yang tadi mungkin tidak terlalu kelihatan tapi tetap mendapatkan keuntungan di dua sisi seperti itu? Tapi suara-suara mereka lantang menyatakan, hayo serbu Amerika, serbu Iran melalui ground troops. Lalu kita lihat sendiri di Indonesia, ormas agama yang cukup besar kekuatannya itu dirangkul oleh Duta Besar Amerika untuk menyatakan Iran sebagai agresor. Ini mengagetkan karena dipotret dan dinyatakan ya. Jadi mereka tidak menunggu lagi opini publik, mereka langsung merangkul ormas yang terbesar untuk menyatakan bahwa kelompok Sunni Indonesia juga anti Iran. Saya rasa sama saja dengan negara-negara Teluk. Jadi di balik rayuan dari Amerika Serikat, mereka sendiri juga mendorong Amerika Serikat untuk melakukan destruksi dari sebuah negara yang layak untuk dikagumi gitu oleh negara-negara dunia ketiga. Ini yang Amerika Serikat akan secara jejaring akan mengupayakan agar mereka sama sekata, satu page yang sama dengan Amerika Serikat untuk meniadakan negara yang bersaing dengan Amerika. Jelas ini kan air warfare aja nggak nembus gitu loh. Malah pesawat-pesawat mereka dijatuhkan, termasuk pesawat yang tidak pernah jatuh selama beberapa tahun.
lalu F-16CJ Fighting Falcon juga kena, lalu pengisi bahan bakarnya juga menyatakan emergency. Ini suatu penghinaan yang luar biasa. Tidak biasa mereka telan, suatu penghinaan bahwa teknologi mereka dianggap kurang canggih dibandingkan negara dunia ketiga yang mempunyai teknik tersendiri. Ini kehilangan muka lah mereka kurang lebih. Oke, dengan tadi ya status negara sebagai negara dunia ketiga bisa mengalahkan negara adidaya dengan teknologi yang mungkin bukan teknologi yang canggih seperti itu tadi sebelumnya saya sempat sebutkan, dan kita harapkan juga semoga ini menjadi pukulan telak dan membuat Amerika Serikat berpikir-pikir kembali terkait dengan lanjutan perang di sana. Terima kasih pandangannya Bu Susi Sudarman, ahli kajian wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, dan juga Mas Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan juga keamanan, bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya terkait dengan pemakaman salah satu prajurit TNI yang gugur dalam tugas PBB di Libanon di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung pada Minggu pagi ini. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda.